Salam jemaat terkasih, salam jumpa dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Menjadi kebanggaan dalam keluarga. Saudara yang terkasih, jika kita ditanya siapa yang menjadi kebanggaan kita di dalam keluarga, ada yang mungkin menjawab ayah atau papa yang menjadi kebanggaan. Ada juga yang menjawab mama atau ibu yang menjadi kebanggaan. Tapi sebaliknya, ketika ditanya oleh anak-anak yang lain, ada yang mengatakan tidak ada yang menjadi kebanggaan dari saya di dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena mungkin ada didikan dari orang tua yang salah terhadap anak-anak, sehingga itu membuat mereka, orang tua, tidak menjadi kebanggaan bagi mereka. Atau bisa juga anak-anak yang tumbuh besar tanpa orang tua di sisi mereka, itu membuat gambaran ayah dan ibu tidak ada pada mereka, sehingga itu tidak menjadi kebanggaan bagi mereka. Tapi kalau kita belajar dalam kisah Ayub begitu luar biasa. Dia menjadi kebanggaan dalam keluarganya, dan dia begitu mengasihi anak-anaknya. Bukti dari kasihnya kepada anak-anaknya, bagaimana dia begitu menjunjung tinggi kekudusan hidup dari anak-anaknya di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, dikatakan bahwa anak-anaknya itu biasanya melakukan pesta. Setelah pesta usai, apa yang dilakukan oleh Ayub sebagai seorang ayah terhadap anak-anak ini? Dia lalu memanggil mereka, menguduskan mereka dengan cara mempersembahkan korban kepada Allah. Karena Ayub berpikir, mungkin saja sepanjang anak-anaknya melakukan pesta itu, mereka telah berdosa kepada Allah. Ayub begitu menjunjung tinggi kekudusan hidup di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Ayub sadar benar bahwa tanggung jawabnya dia sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Bukan saja dia didik secara jasmani untuk mereka bertumbuh, mereka dapat mengenal yang baik dan yang benar, tetapi bahwa hidup mereka juga harus berkenan kepada Allah. Dan hidup yang berkenan kepada Allah yang Ayub tunjukkan di sini adalah hidup yang kudus di hadapan Allah. Ayub juga, kalau kita perhatikan sebagai seorang ayah, dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa berpesta bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi juga dia menuntun mereka, sehingga kebebasan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak membuat mereka lalu tidak lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini terlihat bahwa Ayub sebagai seorang ayah, dia bukan saja mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup dan berlaku kudus di hadapan Tuhan, tetapi itu juga dia hidupi dalam dirinya sebagai pribadi yang ada di hadapan Allah. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan masa kini, orang-orang percaya, orang tua Kristen, masih banyak orang-orang tua Kristen yang belum sungguh-sungguh menjadi orang tua yang benar-benar mendidik anaknya di dalam kebenaran, di dalam kekudusan hidup. Kita bisa melihat contoh, misalnya ada orang tua yang begitu leluasa memberikan kebebasan kepada anaknya, sampai anaknya memilih jalan yang sesat pun mereka tidak mengontrol dengan baik. Anaknya memilih untuk mengikuti iman yang lain pun mereka tidak mengontrol, karena mereka begitu memberikan kebebasan kepada anak. Atau juga ada orang tua yang begitu fokus untuk mencari uang demi menghidupi kebutuhan anak secara jasmani, dan kebutuhan secara rohani sering diabaikan. Atau bisa juga kita melihat bahwa seringkali orang tua memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk kerohanian anak kepada gereja.
dan bukan kepada orang tua itu sendiri. Seringkali ini yang terjadi dalam keluarga Kristen. Karena itu, mari kita belajar dari teladan Ayub ini. Teladan yang begitu luar biasa. Kita mungkin memulai sebagai orang tua. Kita mulai dengan mengajarkan anak-anak sejak dini tentang hal-hal rohani. Misalkan secara sederhana kita mengajarkan mereka tentang lagu-lagu rohani sehingga mereka suka terhadap lagu-lagu rohani. Kita juga bisa membangun mesbah doa yang rutin di dalam keluarga sehingga anak-anak begitu mencintai Tuhan, begitu mencintai mesbah doa di dalam keluarga. Kita juga mengajarkan anak-anak untuk setia datang dan beribadah di gereja. Kita juga mau melibatkan anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri anak-anak sejak dini mungkin. Sehingga apa? Kelak nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka di luar sana, hal-hal rohani yang sudah ditanamkan oleh orang tua itu menjadi standar, menjadi patokan bagi kehidupan mereka, bagi pergaulan mereka. Mari sebagai orang tua kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh seorang Ayub. Menjadi ayah, menjadi teladan bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar satu teladan indah bagaimana menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Tuhan tolong kami baik sebagai orang tua, ayah, ibu maupun sebagai anak-anak. Biarlah teladan ini menjadi standar juga bagi kami, contoh bagi kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.